Baik, saudara, kita lanjutkan sapa redaksi On Location. Nah, Bung Edoy, kan Anda kan seorang barista juga gitu. Betul, Pak. Sebetulnya barista itu apa sih, Bung? Barista itu berasal dari bahasa Italia, Pak. Berarti pelayan bar. Pelayan bar. Oke. Dalam tingkat tertinggi atau terhormat satu bar. Nah, tugas barista itu membuat dan menyajikan kopi berbasis espresso biasanya, Pak. Itu pas sebenarnya banyak definisi barista tuh dia bisa untuk sebenarnya membuat menyajikan espresso atau manual brew, yang kopi yang pakai alat manual biasanya. Nggak hanya untuk mesin tapi manual pun bisa. Oh, ini ada dua beda ya? Ada dua Apa jenis? Dua keterampilan? Dua yang berbeda. Oh. Nah, seorang barista harus harus memiliki skill, Pak. Skill itu sebenarnya apa sih yang butuh barista menjadi seorang barista kan? Yang satu suka kopi, Pak. Kita harus suka kopi dulu. Harus suka kopi dulu gitu. Kalau tidak suka kopi bingung dia untuk mencoba rasa seperti apa kan? Iya. Satu harus suka kopi dulu. Kedua, emang ada untuk belajar, Pak. Oh ya. Kalau kita hanya suka kopi tidak mau belajar, tidak bisa berkembang, Pak. Apa yang dipelajari apa? Saya basicnya tadi dasar kopi dulu. Oke. Jenis kopinya, dasar kopinya, gitu kan? Cara penyajian seperti apa, cara membuat kopi yang baik dan benar seperti apa kan? Nah, tiga yang harus dimiliki orang barista, Pak. Satu, dia harus skillnya harus benar-benar menguasai dari faktor mesin, cara operasional untuk di bar seperti apa, cara menggunakan mesin seperti apa. Kedua, produk yang dijual biasanya, Pak. Kita kan harus tahu apa nih yang kita jual ke konsumen, Arabica atau Robusta atau Liberica atau yang dicampur kopinya house blend. House blend itu bisa dicampur Arabica atau Robusta kan. Harus tahu, paham, karena mungkin konsumen bertanya, ini kopi dari mana nih? Apa rasanya? Gimana tesnya? Seorang barista harus paham dan harus tahu. Yang ketiga, hospitality, Pak. Hospitality. Cara menyapa seorang konsumen itu harus dengan baik dan buat nyaman nih. Bahwa kopi itu bisa dinikmati. Dan cara ya ngobrol dulu. Ada kewajiban nggak sih untuk menulis, memberikan pengetahuan kepada peminum kopi ini? Kadang-kadang kan itu tadi, kadang-kadang mereka tidak tahu, datang kecuali yang memang sudah betul-betul gitu. Tapi kalau bagi yang masih awam, sederhana, harusnya barista menyampaikan. Harusnya, Pak, menyampaikan. Kalau Robusta begini, kalau ini begini, mau lebih pahit atau tidak, gitu harusnya gitu. Harusnya gitu, itu bagian Pak. dari hospitality. Iya, Pak. Oh, okay. Karena kan tadi selera beda-beda. Iya. Ditanya suka kopi seperti apa nih? Oh, baik. Nah, oke. Kayaknya harus dibuktiin nih. Boleh, Pak. Barista kan harus buat kopi, bisa gitu ya? Bisa. Ayo kita buat yuk. Coba Ini ya, mau gimana? Apa tips untuk langkah-langkah step-stepnya untuk berawal dari apa dulu, apa yang harus diperhatikan sampai nanti kita merasakan kopinya ya. Silakan, Bu. Berawal kita harus mengetahui jenis kopinya, Pak. Oke. Tadi jenis kopi kan Arabica atau Robusta. Kita mau yang mana nih? Kita coba untuk Arabica, Pak. Arabica. Ya? Arabica kan. Berarti yang kafeinnya sedikit lebih rendah. Lebih rendah. Bijinya lebih kecil. Lebih kecil. Wah, nambah nih knowledge saya. Untuk pertama tuh kita harus tahu ini sudah digiling atau belum. Oh, oke. Karena tingkat freshnya, Pak. Kalau untuk sudah digiling, dia hanya bertahan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu biasanya. Oh, tingkat kalau sudah freshnya. bubuk. Iya, sudah bubuk. Oh. Kalau untuk biji, dia agak lama. Baik. 1 bulan, 2 bulan misalnya. Oh, ini tips juga mungkin ya untuk pemirsa di rumah, bahwa apabila ingin menikmati kopinya untuk jangka lebih panjang, Ya, disarankan bentuknya beans. ya, karena ini bisa sampai 3 bulan. 3 bulan, Pak. Tapi kalau yang sudah berupa bubuk itu maksimal ya 1 minggu ya. 1 minggu dulu, 1 minggu lah. Ya, 1 minggu lah. 1 minggu. Itu membuat apa ya, boleh katakan kualitas dari kopinya. Iya. Akhirnya menimbulkan taste-nya yang berbeda atau atau berkurang saya. apabila lebih dari jangka waktu. Iya. Oh, oke.
Nah, kita mau dari mana nih? Kita coba cara ya Pak. Boleh, silakan. Cara kopi menyeduh kopi yang itu di rumah atau kopi yang pakai alat ya Pak. Kita coba yang Arabica. Arabica ini yang... Oh, satu lagi Pak, dilihat tanggal produksi misalnya. Oh. Tanggal produksinya kan kadang Ketahuan dari saya dari bag dia sudah tercantum atau tertulis tanggal roastingnya, tanggal produksi. baik. Oh, itu kopi yang baik pasti tertulis. Iya, kategorinya. tertulis. Ini Ya. yang untuk menentukan sudah jangka waktu berapa lama tadi Ya. ya. Mempengaruhi dengan rasa ya. Betul Pak. Oke. Coba kopi Arabica yang dari aromanya dan dari bentuk lebih kecil. Udah berapa lama sih Bung Edo jadi Kopi ya. jadi ini nih Barista. barista ini Saya dari sambil ngaduk sambil ngobrol ya. boleh Pak. Saya mulai dari mulai belajar fokus di barista tuh 2010 Pak. 2010. 2010. Lumayan dong 10 tahunan ya. Itu pun banyak. Kalau takaran ini gimana kalau Nah, misalnya untuk di rumah tuh misalnya takarannya kalau tidak punya timbangan, 1 sendok makan Pak. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke, itu setara dengan berapa kalau sendok makan? 12 gram Pak. 12 gram. Dan kalau bisa sih suhu airnya pun kita 90 derajat. Kalau di rumah tidak punya alat untuk mengukur suhu air, dia setelah mendidih tunggu 2 menit sih Pak. Tunggu 2 menit. Tunggu 2 menit Baru dituang. baru dituang. Nah, ini kan yang tadi saya bilang biar gasnya keluar. Ada triknya Pak, ada tips-tipsnya. Gimana tuh? Pertama, seduhnya tidak terlalu banyak Pak. Seperempat gelas. Seperempat dulu. Seperempat dulu. Tunggu 1 menit saya. Tunggu 1 menit. Iya, tuh gasnya keluar Pak. Gelembung-gelembung dan kopi keluar dia. Oh iya. Itu gasnya sebenarnya. Oh, jangan langsung diaduk. Jangan dulu diaduk. Diamkan dulu. Biar gas dalam kopi keluar. Itu kadang yang orang tidak sadar bahwa kan dia ada panas setelah roasting, pas digiling dia gasnya keluar Pak. Itu yang bikin lambungnya kadang naik, perih di perut kan, terus kayak kembung kan. Itu dari gas dari kopi sebenarnya. Jadi dengan air kurang lebih 90 derajat. Ya, Kalau otodidaknya ya mendidih 2 menit. Ya, 2 menit. Baru dituangin. Baru Jangan tuangin. mendidih langsung dituangin. Jangan Pak. Mempengaruhi rasa. Kopi kebakar. Oh. Karena kepanasan Pak. Jadinya pahit gosong misalnya. Iya. Dan pahit dari kopi kan beda. Pahit dari kopi sama pahit gosong itu beda Pak. Siap. Udah 1 menit, saya coba lagi tuh tuangkan lagi Pak. Pelan-pelan. Biar kita bisa cium aromanya juga Pak. Selesai. Tunggu 2 menit juga. Tunggu 2 menit. 2 menit juga. Jumlah water airnya seberapa kira-kira? Kalau saya 12 gram, kalau untuk kita punya timbangan 1:10 Pak, rasionya. Oke. Saya 12 gram 120 berarti. Oh. Kalau di rumah tidak punya timbangan, kurang lebih seperti ini Pak. 1 jari dari ujung pangkal pangkal gelasnya Pak. Bibir Bibir gue gelas ya. ini. Oh, segitu ya. Saya tunggu 2 menit biar dia turun dulu Pak. Oh. Itu kopi yang baik turut ke bawah. Iya. Bukan malah ke atas. Iya, ke bawah Pak. Karena dari pertama pas kebun, dia pasti disortir kan. Dia disortir, berarti dia turun ke bawah. Oke. Nah, yang mengambang kadang dipisahkan. Oke. Saya sambil tunggu, kita buat kopi yang disaring Pak. Kopi yang disaring. Nah, uniknya kopi, ini kita nyobain rasa jujurnya Pak. Apa adanya, tanpa dimanipulasi, tanpa ditambah gula atau apa. Nah, kalau pakai alat, dia bisa dimanipulasi Pak. Kita mau kayak gimana kopinya nih? Mau pingin bodi tebal, bodinya lebih manis atau lebih asam, bisa Pak.
kalau untuk pakai alat. Nah, misalnya saya coba untuk alat yang namanya kopi saring, Pak. Kopi saring tanpa ampas. Saring tanpa ampas. Ini namanya pour over brewer, Pak, kalau istilah internasionalnya. Pour over brewer. Iya. Atau namanya V60, kopi tanpa ampas. Oh, kopi tanpa ampas. Kopi tanpa ampas. Sambil kita nunggu ini, Pak, break ke bawah, Oke. kita coba. Jadi memang ada juga yang senang pakai ampas, ada yang tidak senang. Iya. Ada yang suka tidak menggunakan ampas. Yang benar diambil dari ekstrak kopinya, Pak. Oh. Itu lebih tadi Arabica lebih asam misalnya, Iya. lebih bervariasi. Satu kopi bisa ngoyor beberapa rasa. Baik, baik. Oke, kita coba kopi yang sama menggunakan alat, pasti dia berbeda rasanya, Pak. Itu yang bikin saya lebih tertarik ke kopi. Bisa Ternyata- dimodifikasi sedemikian rupa. Iya, ya? Pak. Bisa dimodifikasi seperti ini. Banyak kreatifnya, Pak. Inovasi kita bisa bisa di apa sih ini kopi bisa diapain, bisa mau digimanain, itu tergantung dari kita juga, Pak. Tadi selera juga beda-beda kan. Kalau tanpa ampas ini apa lebih ringan Lebih ringan. ketimbang yang ini ya. Iya. Makanya kopi-kopi yang tidak suka pahit, tebal atau lebih suka yang agak slow gitu kan, agak soft, saya pakai ini, Pak. Oh, kalau ngomongnya di kafe apa sih ininya? Oh, kalau di kafe itu kalau mencari kopi ini namanya manual brew, Pak. Manual brew. Manual Kasih brew. tahu baristanya aku mesen manual brew, itu yang lebih soft lah ya. Lebih berarti. softnya Oh, gitu gitu kan. ya. Kadang-kadang kan nggak tahu Ya, data menunya macam-macam ya. banyak ininya macam-macam Iya, kan menunya. ya. Akhirnya salah mesan malah nggak diminum kan gitu. Karena sudah mahal ya. Nah itu, Pak. Oke. Nah itu tadi tipsnya, kalau mau minum ini tanya dulu ke baristanya, ada menu manual brew tidak gitu kan. Saya pengen lebih soft. Baik. Nah, ambil ngomong tadi barista kan dia bisa apa? Boleh dikatakan ada kreativitas yang dituntut juga ya. Iya, Pak. Berarti dia harus mencoba terus kah? Terus. Mencari formula-formula. Iya. Oh, Tadi bilang ada kemampuan untuk belajar, Pak. baik. Karena kan kopi itu tidak hanya ada di satu daerah. Nih kalau misalkan kopi dari Bali atau dari Jawa, itu kalau di mix seperti apa sih rasanya kan? Formula baru yang bisa dijual lagi kan untuk mereka kan. Oke. Baik. Nah, nanti sambil menunggu ini nanti kita mau nyoba tesnya ya. Perbedaannya di mana ya, Bang Ido ya. Nanti sambil ini. Nah, saudara jangan kemana-mana. Sambil kita meracik ada perbedaan yang disaring dengan yang tidak disaring. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini.